dari kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Markus 16 ayat 14 sampai dengan 18. Mari kita baca secara responsif, dimulai dengan saya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini yang akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikian firman Tuhan. Amin. Di sini judul dari sermon kita adalah "Kamu adalah Surat Kristus". Yang pertama ada penjelasan, perkenalan. Kitab Kabar Baik karangan Markus diawali dengan pernyataan, "Inilah kabar baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah." Dalam Kabar Baik, Yesus ditampilkan sebagai pribadi yang banyak berbuat dan berwibawa. Otoritasnya nyata dalam cara dia mengajar, dalam kuasanya atas roh-roh jahat, dan dalam pengampunan dosa. Yesus menampilkan dirinya sebagai anak manusia yang memberikan nyawanya agar manusia dapat terbebas dari dosa. Kisah Yesus dalam buku ini disajikan secara gamblang dan terus terang. Perbuatannya lebih ditekankan dibandingkan perkataan dan ajarannya. Setelah pengenalan singkat tentang Yohanes Pembaptis dan tentang baptisan Yesus serta pemanggilan terhadap dirinya sendiri, kitab Markus secara langsung menceritakan tentang pelayanan Yesus, khususnya tentang penyembuhan yang dilakukannya dan tentang pengajarannya. Bab terakhir berisi cerita tentang peristiwa yang terjadi pada minggu terakhir kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini, khususnya tentang penyalibannya dan kebangkitannya dari dunia. Bisa disambung oleh Amina. Bagian BIC. Markus berbeda dengan ketiga Injil lainnya ketika ia menulis dalam Injilnya tentang kebangkitan dan penampakan yang dilakukan Yesus. Tidak panjang lebar dia menceritakannya, singkat, padat, dan jelas. Penampakan kepada Maria Magdalena dan dua orang, yaitu yang ke Emmaus, itu dijelaskannya hanya dalam beberapa ayat saja, dan dalam pasal ini demikian juga penampakan kepada 11 murid itu hanya diceritakan dalam ayat 14 sampai 18 saja. Dalam penampakan kepada 11 murid itu, kita mencatat dan membaca bahwa Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati murid-muridnya. Mengapa? Harus mencatat oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat kepada mereka Yesus menampakkan dirinya. Dan kepada dua orang yang ke Emmaus itu, kata mencela berarti mengecam atau mengkritik. Yesus mengecam dan mengkritik sikap murid-muridnya itu yang terus mengeraskan hatinya dan tidak membuka diri untuk menerima kebenaran itu. Yesus mencela ketidakpercayaan mereka. Ia tidak memaklumi dan merasa tidak apa-apa yang mereka lakukan. Yesus tidak hanya merasa sayang akan tindakan mereka yang tetap mengeraskan kepala dan mengeraskan hatinya. Itulah yang dilakukan Yesus terhadap murid-muridnya. Ia menegur dan mencela, dia mengecam dan mengkritik. Yesus tidak pernah membiarkan murid-muridnya terlena dalam kekurangan dan kelemahan mereka. Saudara, sebagai anak Tuhan pasti mengalami hal yang sama. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita hingga terlena dalam kelemahan dan kekurangan kita. Dia pasti menegurmu, mengecammu, mencela dan mengkritikmu dalam segala kelemahan dan kekuranganmu, sampai kita benar-benar yakin akan kebesaran dan kemuliaannya dalam hidup ini. Hal yang kedua, mungkin kita merasa hebat dalam murid Yesus yang tidak percaya dan mengeraskan hatinya. Mungkin saudara mengatakan, hati apa memang mereka sehingga tidak percaya? Kita mungkin bisa mempersalahkan murid-murid itu, tetapi mengoreksi diri dan bertanya diri,
Bagaimanakah dengan saya sendiri? Seberapa besarkah keyakinan dan kepercayaan saya pada Yesus atau pada berita keselamatan itu? Kita sering bimbang dan ragu-ragu. Tidak mudah kita diyakinkan. Bukankah saudara tiap-tiap minggu mendengar pemberitaan sabda kali itu? Mengapa saudara masih bimbang dan meragukan kekuasaan Tuhan dalam hidup ini? Semoga dalam hidup kita. Hal yang kedua yang dijelaskan dalam nas kita ada pesan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil itu. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini adalah amanat atau perintah dari Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Injil harus diberitakan ke seluruh belahan dunia ini. Selain dari itu, dikatakan Yesus, siapa yang percaya dan dipermandikan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tetapi siapa yang tidak percaya dan dihukum, tidak cukup bahwa orang datang kepada percaya saja dan bahwa orang mengaku percayanya. Tetapi lebih dari itu, mereka harus dipermandikan. Sebab permandian itu adalah tanda yang diberi yang menjelaskan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dari namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun laut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Bisa dilanjutkan oleh Amina bagi aplikasi. Berikut adalah beberapa cara pengaplikasian pesan-pesan dari Markus 16 ayat 14-18 pada jemaat. Yang pertama, peningkatan iman. Mendorong jemaat untuk memperkuat iman mereka dalam kebangkitan Kristus dan kekuasaannya yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Melalui pengajaran Alkitab, doa dan persekutuan, anggota jemaat dapat tumbuh dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan. Yang kedua, tanggung jawab misi. Mengingatkan jemaat akan panggilan misi global mereka untuk memberitakan Injil kepada semua orang di seluruh dunia. Memotivasi mereka untuk mengambil langkah konkret dalam mendukung dan terlibat dalam misi gereja, baik melalui doa, memberi atau keikutsertaan langsung dalam pelayanan misi. Yang ketiga, pentingnya baptisan. Mendorong anggota jemaat untuk mengerti pentingnya baptisan sebagai tindakan pribadi yang menunjukkan komitmen mereka kepada Kristus. Mengajak mereka yang belum dibaptis untuk mempertimbangkan langkah tersebut sebagai bagian dari perjalanan iman mereka. Yang keempat, penggunaan kuasa Roh Kudus. Mengajak jemaat untuk mencari dan menggunakan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka sehari-hari, memberikan kesempatan bagi anggota jemaat untuk belajar lebih banyak tentang karunia Roh Kudus dan bagaimana mereka dapat menggunakan dalam melayani orang lain dan memuliakan Allah. Yang kelima, kesaksian hidup. Mendorong jemaat untuk menjadi saksi hidup tentang kuasa dan kasih Allah melalui cara mereka hidup dan berinteraksi dengan orang lain. Mengajak mereka untuk berbagi cerita dan pengalaman pribadi tentang bagaimana Allah telah bertindak dalam hidup mereka sebagai inspirasi dan dorongan bagi orang lain. Kesimpulan, tentu berikut kesimpulan yang lebih rinci dari Markus 16 ayat 14-18. Pertama, pentingnya iman dan komitmen. Markus 16 ayat 14 menunjukkan bahwa meskipun murid-murid Yesus awalnya sulit percaya pada laporan kebangkitannya, mereka akhirnya harus memperkuat iman mereka untuk menunaikan tugas misi yang diberikan Yesus. Kedua, mandat misi global. Markus 16 ayat 15 menegaskan mandat Yesus kepada murid-muridnya untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada setiap makhluk. Ini menunjukkan sifat universal dari pesan Injil dan tanggung jawab bagi setiap pengikut Kristus untuk berbagi iman mereka dengan orang lain. Ketiga, pentingnya iman dalam keselamatan. Dalam Markus 16 ayat 16 menekankan bahwa iman dalam Yesus Kristus adalah kunci untuk menerima keselamatan. Ini menegaskan bahwa keselamatan datang melalui iman pada Kristus, bukan melalui perbuatan atau prestasi kita sendiri. Keempat, tanda-tanda ajaib. Dalam Markus 16 ayat 17-18 menggambarkan tanda-tanda ajaib yang akan mengikuti mereka yang percaya, termasuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, menyentuh ular tanah, dan minum racun tanpa membahayakan. Ini menunjukkan kuasa Allah yang menyertai para pengikutnya dalam melaksanakan misinya. Kelima, pelayanan dan kesaksian keseluruhan Pasage
menekankan pentingnya pelayanan dan kesaksian orang percaya dalam menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Ini termasuk menyatakan iman melalui kata-kata dan tindakan yang mencerminkan karakter Kristus serta melayani sesama dengan kasih. Dengan demikian, Markus 16 ayat 14-18 memberikan landasan bagi pengikut Kristus untuk memiliki iman yang kuat, memenuhi mandat misi global, menyadari pentingnya iman dalam keselamatan, mengalami kuasa Allah dalam pelayanan, dan memberikan kesaksian yang efektif kepada dunia. Ya, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Berikut adalah bahasa kita yang judul kamu adalah surat Kristus dalam kitab Markus 16 ayat 14-18. Sehingga kita bisa menjabarkannya kepada jemaat kita. Dalamnya sudah ada penjelasan, sudah ada aplikasinya kepada jemaat dan kesimpulan yang akan kita berikan kepada jemaat kita sekalian. Dengan demikian, apakah ada dari imam sekalian yang memberikan pertanyaan kepada bahasa kita ini? Ya, izinkan saya ingin bertanya. Melalui teks ini, saya hanya ingin bertanya, apa yang ingin disampaikan Yesus kepada murid-murid? Terima kasih kepada Ibu Tony. Di dalam Markus 16 ayat 14-18 ini, Yesus memberi instruksi kepada murid-muridnya, yaitu yang pertama, Dia menyalahkan mereka karena ketidakpercayaan dan keras kepala mereka. Itu di ayat yang ke-14. Di ayat yang ke-15, Dia memberi perintah untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil kepada semua makhluk. Di ayat 16, Dia menyatakan bahwa orang yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, sementara orang yang tidak percaya akan dihukum. Di ayat yang ke-17-18, Dia menyatakan bahwa tanda-tanda akan mengikuti orang yang percaya, termasuk mengusir setan, berbicara dalam bahasa baru, mengangkat ular, tidak terpengaruh oleh minuman beracun, dan menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangannya. Begitu ya. Apakah yang sekalian memberikan pertanyaan? Baiklah, terima kasih. Mari kita tutup bersama kita dengan doa. Mari kita bersama doa. Terima kasih banyak Tuhan atas pertolongan-Mu. Kami telah selesai melakukan konsep hari ini sehingga apapun yang kami terapkan nanti bisa menjadi berkenan terhadap. Terima kasih untuk segalanya Bapa. Kami juga bersyukur kepada-Mu. Melalui perantaraan nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom.